Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delivia Miranda dan teman kelompok saya Andi Muhammad Ilham Oji Saputra selaku kelompok 13 dari mata kuliah pengajaran remedial. Pada kesempatan ini akan memaparkan materi kami. Adapun judul materi kami adalah evaluasi pengajaran remedial. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian pengajaran remedial. Menurut Selvarajan dan Vasanta Gumar tahun 2012, pembelajaran remedial adalah salah satu solusi untuk siswa agar dapat mencapai hasil belajar yang diharapkan oleh standar pendidikan. Sebagian besar guru memahami konsep pengajaran remedial yang salah karena mereka hanya melihat pengajaran remedial sebagai upaya untuk memperbaiki nilai siswa. Sedangkan konsep remedial adalah salah satu upaya untuk mengatasi kesulitan belajar siswa yang disebabkan oleh berbagai faktor menurut Jangit dan Indah pada tahun 2016. Hal ini sesuai dengan keputusan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan pentingnya program remedial melalui kurikulum 2013. Selanjutnya mengenai tujuan pengajaran remedial. Tujuan pengajaran remedial secara rinci diharapkan agar murid yang pertama yaitu memahami dirinya khususnya yang menyangkut prestasi belajar meliputi segi kekuatan, kelemahan, dan sifat kesulitan. Kemudian yang kedua yaitu memperbaiki cara belajar ke arah yang lebih baik sesuai dengan kesulitan yang dihadapi. Kemudian yang ketiga yaitu memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat untuk mengatasi kesulitan belajar siswa tersebut. Yang keempat yaitu mengembangkan sikap dan kebiasaan baru yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang baik dari murid tersebut. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu mengatasi hambatan-hambatan belajar yang menjadi latar belakang kesulitan belajar siswa tersebut. Jadi, secara umum, tujuan pengajaran remedial adalah agar murid yang mengalami kesulitan belajar dapat mencapai prestasi belajar yang diharapkan melalui proses perbaikan, baik segi proses mengajar maupun kepribadian murid. Oke, materi selanjutnya yaitu evaluasi pengajaran remedial. Evaluasi merupakan faktor penting dalam pembelajaran, karena ini merupakan cara yang memungkinkan seorang guru mengetahui sejauh mana siswa dapat memahami pelajaran yang diberikan. Evaluasi dapat dilakukan kepada siswa dalam beberapa bentuk seperti tes tertulis, tes lisan, ataupun pengamatan langsung oleh guru untuk mengevaluasi perilaku siswa dan aspek psikomotoriknya. Jadi apa sebenarnya tujuan dari evaluasi ini? Nah, evaluasi ini bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik, kemudian mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari peserta didik itu, menilai efektivitas strategi pembelajaran, menilai dan meningkatkan efektivitas program kurikulum, menilai dan meningkatkan efektivitas pembelajaran, menyediakan data yang dapat membantu dalam membuat keputusan komunikasi yang tentu saja melibatkan orang tua dari peserta didik. Dilihat dari proses dan hasil pembelajaran, evaluasi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian diagnostik, dan penilaian penempatan. Penilaian formatif dimaksud untuk memantau kemajuan belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung, untuk memberikan balikan atau feedback bagi penyempurnaan program pembelajaran peserta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang memerlukan perbaikan, sehingga hasil pembelajaran peserta didik dan proses pembelajaran guru menjadi lebih baik. Yang kedua, penilaian sumatif, berarti penilaian yang dilakukan jika suatu pengalaman belajar atau keseluruhan materi pembelajaran dianggap telah selesai, contohnya ujian akhir semester dan ujian nasional. Penilaian sumatif diberikan dengan maksud untuk mengetahui apakah peserta didik sudah dapat menggunakan sebelumnya atau belum. Yang ketiga, penilaian penempatan. Pada umumnya penilaian penempatan dibuat sebagai proses bertujuan utamanya adalah untuk mengetahui apakah peserta didik telah
memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengikuti suatu program pembelajaran dan sejauh mana peserta didik telah menguasai kompetensi dasar sebagaimana yang tercantum dalam silabus ataupun RPP. Yang keempat, penilaian diagnostik. Penilaian diagnostik dimaksud untuk mengetahui kesulitan belajar peserta didik berdasarkan hasil penilaian formatif sebelumnya. Penilaian diagnostik memerlukan sejumlah soal untuk satu bidang yang diperkirakan merupakan kesulitan bagi peserta didik. Dalam proses pengajaran remedial, evaluasi merupakan faktor penting dalam pembelajaran dikarenakan ini merupakan cara yang memungkinkan seseorang guru mengetahui sejauh mana siswa dapat memahami pembelajaran yang diberikan. Evaluasi dapat dilakukan kepada siswa dalam beberapa bentuk tes tertulis maupun tes lisan serta pengalaman langsung oleh guru untuk mengevaluasi perilaku siswa dan aspek psikomotorik. Jenis-jenis evaluasi dalam pengajaran remedial adalah tes tertulis dan tes lisan, serta observasi kegiatan sehari-hari siswa. Teknik evaluasi dalam pengajaran remedial sedikit berbeda dengan pernyataan instrumen yang digunakan, karena perbaikan adalah pembelajaran yang dilakukan berulang kali untuk mencapai kompetensi yang diinginkan, sehingga pernyataan yang digunakan tetap sama tetapi mereka dirancang dalam bentuk yang berbeda. Teknik evaluasi atau model dalam proses remedial masing-masing mata pelajaran berbeda, karena itu adalah keputusan guru dan disesuaikan dengan tingkat kesulitan dan kebutuhan siswa yang mengikuti program remedial. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.